Halo teman-teman semuanya, sahabat-sahabat saya dimanapun teman-teman dan sahabat-sahabat saya berada. Salam, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Teman-teman semuanya, kali ini di video ini saya ingin berbincang-bincang, ingin ngobrol-ngobrol dengan teman-teman di sana melalui YouTube ini ya teman-teman, karena lawan ngobrolnya tidak ada ya teman-teman semuanya. Saya ingin berbincang-bincang, berbagi apa yang saya tahu tentang desa. Unik ya desa ini ya. Karena ya saya sendiri wong desa, dari desa, Bapak Ibu sekalian. Dan banyak ya pejabat-pejabat kita yang juga asalnya dari desa, anak desa. Dan bicara soal desa selalu erat kaitannya dengan yang namanya ketertinggalan. Selalu erat kaitannya dengan kemiskinan. Ya, kan? Ya banyak hal lah dengan stigma-stigma yang seperti itu tadi ya teman-teman semuanya. Saya ingin membicarakan, mendiskusikan di mana sih posisi kedudukan desa dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Sebelum masuk ke sana, saya ingat satu lagu dulu yang zaman saya kecil. Desaku yang ku cinta, pujaan hatiku, tempat ayah dan bunda dan handai colanku. Tak mudah ku lupakan, tak mudah bercerai. Selalu ku rindukan desaku yang permai. Begitu ya, menurut tidak salah ya teman-teman. Oke. Saya akan mulai dari ini dulu ya teman-teman. Dari regulasi ya, dari peraturan dan perundang-undangan. Peraturan perundangan yang mengatur tentang kedudukan desa ada di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Waktu itu Pak SBY yang mengesahkan tentang Undang-Undang Desa. Ya teman-teman. Bahwa di dalam undang-undang itu desa adalah gitu ya. Desa adalah desa itu sendiri dan desa adat ya, atau penyebutan lainnya. Karena ada penyebutan, kalau di Papua itu disebutnya kampung, itu sebenarnya desa ya kan. Atau nagari mungkin di Sumatera Barat gitu ya. Di mana definisinya adalah satu kesatuan masyarakat hukum yang ada batas wilayahnya ya, yang diberi kewenangan mengatur, mengurusi ya, pemerintahan desa gitu ya. Dan kepentingan masyarakat desa berdasarkan prakarsa mandiri ya, atau tradisi ya, tradisi budaya tradisi ya, yang diakui oleh negara kesatuan Republik Indonesia. Nanti di sebelah saya akan kutip dari undang-undang itu, bahasa undang-undangnya seperti apa tentang desa. Oke. Jadi satu kesatuan masyarakat desa yang ada batasnya, tentunya ada patok-patoknya, ada orang-orangnya di sana. Ya. Tentunya mereka dalam melaksanakan kehidupan bersosial, Bapak Ibu sekalian, sosial ekonomi, mereka membutuhkan banyak kebutuhan, ya, dan mereka bisa mengurusi itu, Bapak Ibu sekalian, gitu ya kan. Agar kehidupan berjalan gitu ya. Mereka butuh tentunya fasilitas-fasilitas ya. Butuh jalan, butuh pasar, butuh tempat ibadah, butuh kesehatan, butuh sekolah, begitu Bapak dan Ibu sekalian ya. Ya berdasarkan prakarsa mandiri tadi gitu ya. Jadi berasal dari kebutuhan masyarakat setempat tadi, atau karena tradisi gitu ya kan, tradisi yang sudah ada dari nenek moyang Bapak Ibu sekalian. Ya, itu desa gitu ya kan. Desa, definisi desa menurut undang-undang. Sekali lagi di sebelah nanti akan saya
kutip ya dari Undang-Undang Nomor 6 2014 tadi tentang apa itu desa menurut undang-undang itu. Gitu ya teman-teman sekalian. Nah, teman-teman semuanya gitu kan. Gitu ya. Untuk itu undang-undang ini memberikan hak gitu kan. Hak ya, kepada desa di mana ada orang-orangnya, ada batas wilayahnya tadi. Hak, bicara hak itu ada hak asal usul, hak yang ada karena memang asal usulnya, tradisi-tradisi ya, hak yang diakui gitu ya. Ada hak lokal berskala desa gitu kan. Ada hak yang karena penugasan ya, yang ditugasi oleh pemerintahan di atas ya. Itu hak-hak yang diberikan kepada desa ya kan. Nah, untuk menyelenggarakan semua itu dibutuhkan yang namanya pemerintahan desa gitu kan. Agar bisa ngurusi ya, mengurusi urusan masyarakat yang ada di desa itu, Bapak Ibu sekalian. Maka dibutuhkan yang namanya pemerintahan desa gitu. Ya, bicara pemerintahan saya kira ada Pak Kepala Desa ya, dan perangkatnya. Ada Badan Permusyawaratan Desa BPD gitu ya kan. Ini adalah lembaga di mana di dalamnya ada wakil-wakil rakyat di desa itu ya, yang dipilih secara demokratis gitu ya. Di mana tugasnya menampung aspirasi masyarakat desa, terus mengawasi kerja Pak Kepala Desa, ini tugasnya. Ya. Terus menyepakati, membahas dan menyepakati penyusunan peraturan desa. Desa BPD gitu ya kan. Jadi dua-dua ini akan bekerja bersama-sama untuk membangun desa. Gitu kan. Nah, dalam penyelenggaraan hak ya, diberikanlah kewenangan-kewenangan oleh undang-undang ya, kewenangan supaya hanya bisa dilaksanakan, diberilah kewenangan. Ya. Kewenangan. Nah, kewenangan membutuhkan anggaran tentunya ya. Kewenangan membutuhkan anggaran teman-teman, anggaran. Ya. Nah, maka oleh sebab itu sejak Pak Presiden Jokowi ya 2014 kalau tidak salah ya, dari APBN ditransferlah dana desa gitu kan, untuk membiayai penyelenggaraan penyelenggaraan kewenangan dalam melaksanakan urusan-urusan tadi gitu ya kan. Nah, bicara urusan-urusan dikelompokkan menjadi bidang-bidang gitu ya. Ada bidang penyelenggaraan pemerintahan, ada bidang pembangunan, infrastruktur ya, jalan desa, polindes, apalagi pendidikan tuh taman kanak-kanak ya kalau tidak salah kewenangannya. Itu ya, pasar desa dan segala macam kebutuhan masyarakat. Sekali lagi, pemerintahan desa dibentuk oleh masyarakat desa untuk mengurusi ya, urusan yang menjadi kebutuhan masyarakat desa. Gitu ya teman-teman. Ya, jadi tadi dibagi menjadi bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, terus bidang pembangunan, bidang pemberdayaan masyarakat desa, bidang pembinaan, dan satu bidang, maaf, kalau tidak salah tidak terduga ya, untuk antisipasi bencana ya, perlu disisihkan untuk itu, gitu. Agar cepat, paling tidak hal-hal yang sangat mendesak harus cepat ditangani. Gitu ya. Ya itu pengelompokan dalam bidang-bidang urusan dikelompokkan dalam bidang-bidang supaya mudah ya Bapak sekalian. Gitu ya Bapak Ibu sekalian, itulah saya kira bicara soal desa gitu ya, desa. Bapak Ibu sekalian, saya kok yakin gitu ya. Kita punya jumlah desa itu 74.000 sekian, banyak sekali ya teman-teman. 74.000 sekian. Nah, andaikan Bapak dan Ibu sekalian, 74.000 desa itu masyarakat desa sejahtera gitu kan. Ada dana desa masuk, ya, dikelola dana, direncanakan dana untuk membangun, memberdayakan masyarakat, ya. Masyarakat jadi sejahtera, Bapak dan Ibu sekalian. Saya kira hampir persoalan bangsa kita akan selesai. Ya.
Bahwa desa itu kan cirinya agraris. Minimal di kepala saya urusan kebutuhan pokok itu ya, kebutuhan pangan itu saya kira selesai lah ya. Apabila desa kita berproduksi karena agraris ya, ada petani, ada nelayan Bapak Ibu sekalian. Andaikan itu masyarakatnya sejahtera dan produktif karena produktif gitu ya kan. Saya yakin persoalan itu akan selesai. Dan tidak ada saya kira TKW yang akan keluar gitu ya kan. Mencari peruntungan keluar sana. Karena di desanya punya masa depan gitu ya. Ada aktivitas ekonomi di sana gitu ya. Gitu ya teman-teman semuanya. Mudah-mudahan ini dapat segera terwujud ya. Mungkin para elit-elit desa, terutama Pak Kepala Desa dan perangkatnya, teman-teman di BPD, di bapaknya lah, di pundak bapak sekarang, bagaimana pembangunan bangsa ini gitu ya kan, terutama masyarakat di desa, agar mereka bisa sejahtera. Gitu ya teman-teman. Nah ke depan video berikutnya saya ingin Bapak Ibu sekalian bahwa terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa gitu ya kan, ada kewajiban teman-teman menyusun perencanaan gitu ya kan, perencanaan. Ada teman-teman nanti nyusun penganggaran, APBD Des gitu ya kan. RPJM Des, rencana pembangunan jangka menengah desa 6 tahun ke depan, buat apa yang akan dilakukan. Karena sumber daya kita terbatas ya. 1 miliar tadi dana desa. Mungkin plus yang lain-lain. Ya tapi yang dana desa 1 miliar saja, rata-rata ya. Mungkin bisa beda-beda. Dengan keterbatasan sumber daya tadi perlu direncanakan gitu kan. Ya, mana kegiatan program kegiatan yang betul-betul memberikan manfaat kepada masyarakat desa. Mana prioritasnya. Jadi maka disusunlah yang namanya rencana pembangunan, rencana jangka menengah desa 6 tahun. Ya. Terus diturunkan ke rencana kerja pemerintahan desa, RKP Des per tahun dijabarkan. Dimusyawarahkan dengan BPD, tampung aspirasi, rumusan di RKP Des. Ini dasarnya diturunkan dari RPJM Des tadi menjadi rencana tahunan, terus dimusyawarahkan dengan BPD sebagai wakil rakyat desa. Kalau ada aspirasi bisa ditampung di sana. Nah RKP Des ini menjadi dasar penyusunan APBD Des, anggaran pendapatan belanja desa. Ya kan? Saya mulai di sana program kegiatannya apa, dan Bapak sekalian kegiatannya sebaiknya memang usahakan swakelola. Kalau swakelola kan melibatkan banyak masyarakat, ya banyak masyarakat terlibat di situ, bisa bekerja di sana, rame-rame, gotong royong, mari kita sama-sama ya upayakan seperti itu. Ya Bapak Ibu sekalian, APBD Des, terus di situ ada yang namanya pengadaan desa, gitu ya kan, pengadaan desa. Ya, dalam pelaksanaan kegiatan kita butuh barang atau jasa, seperti apa pengadaannya? Karena pengadaan ini cukup apa ya, rentan dan potensi ya terjadi. Ya saya kira kita sudah banyak tahu ya Bapak Ibu sekalian, banyak kasus tentang pengadaan barang dan jasa ini. Karena uang yang terlibat untuk itu cukup besar, gitu ya teman-teman ya. Ya nanti kita akan bicara itu di video-video berikutnya. Terus kita bicara soal pencatatan aset, jangan lupa. Jangan aset yang kita beli dari pengadaan mungkin dari hibah itu hilang entah kemana karena nggak dicatat ya. Perlu pencatatan aset. Terus sebagai bentuk akuntabilitas, good governance ya, maka perlu dicatat ya, dalam sebuah pembukuan gitu ya. Nanti kita akan diaudit ya gitu teman-teman. Ya. Gitu ya teman-teman, itu gambaran umumnya. Kita akan lanjut nanti di video berikutnya akan kita bahas per topik tadi. Oke. Salam teman-teman, sehat selalu.